Vladimir Putin buang dolar Amerika, gunakan rubel dan yuan dalam transaksi gas dengan Cina. Сегодня мною подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами. Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему, чтобы приобрести российский природный газ. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего. It does give Gazprom, as that major exporter, the optionality to direct gas to one market over another. Technically, it is hard to tell whether the pricing system will be designed in a way that there is going to be the possibility to sell to the highest bidder, but I think that Russia in its intent is definitely eyeing in this direction to be able to use it as a leverage, at least rhetorically, in the coming decade. China is well known for using its political, economic, also military posture and weight, and to be a tough negotiating partner, and allegedly also considering itself rather as the big hegemon here, and Russia as the junior partner. Mata uang dolar Amerika Serikat dibuang oleh Rusia sebagai mata uang untuk transaksi internasional mereka. Mata uang cadangan tradisional seperti dolar, AS, dan euro juga telah kehilangan kredibilitasnya sebagai dasar untuk penyelesaian internasional. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan hal itu secara langsung. Negara-negara barat telah merusak fondasi sistem ekonomi global. Ada hilangnya kepercayaan pada dolar, euro, dan pound sterling sebagai mata uang untuk melakukan transaksi, menyimpan aset, dan cadangan. Demikian katanya pada Forum Ekonomi Timur tahunan ke-7 di Vladivostok seperti diberitakan Russia Today. Dia juga mencatat bahwa kecenderungan ini mendorong Rusia dan juga banyak negara lain untuk beralih ke mata uang lain, terutama yuan Cina. Selangkah demi selangkah kami menjauh dan penggunaan mata uang yang tidak dapat diandalkan dan dikompromikan ini. Dan omong-omong, bahkan sekutu AS secara bertahap mengurangi tabungan dan pembayaran mereka dalam dolar menurut statistik. Saya akan mencatat bahwa kemarin Gazprom dan juga mitra Cinanya setuju untuk membayar gas dalam rubel dan yuan dalam pembagian 50-50. Raksasa gas Rusia Gazprom mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya telah menandatangani perjanjian dimulainya mengalihkan pembayaran pasokan gas ke yuan menggunakan mata uang Cina yaitu yuan dan juga rubel bukan dolar. Reuters pada Selasa 6 September melaporkan pengalihan ini merupakan bagian dari keinginan Rusia untuk mengurangi ketergantungannya pada dolar AS, euro, dan mata uang kertas lainnya dalam sistem perbankan dan perdagangannya. Sebuah keinginan yang dipercepat Moskow sejak terkena sanksi barat sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina. Rusia juga telah menjalin hubungan ekonomi yang lebih erat dengan Cina dan negara-negara non-barat lainnya, khususnya sebagai pasar baru untuk tujuan ekspor hidrokarbon. CEO Gazprom, Alexei Miller, mengizinkan pembayaran dalam mata uang rubel Rusia dan yuan Cina agar saling menguntungkan. Bagi Gazprom dan Gazprom dan juga China National Petroleum Corporation milik Beijing. Ini akan menyederhanakan perhitungan menjadi contoh yang sangat baik bagi perusahaan lain dan juga memberikan keinginan tambahan bagi perkembangan ekonomi kita. Gazprom tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang skema itu atau mengatakan kapan pembayaran akan beralih dari dolar ke rubel dan yuan. Presiden Vladimir Putin awal tahun ini juga memaksa pelanggan Eropa untuk membuka rekening bank dengan mata uang rubel dengan Gazprom dan juga membayar dalam mata uang Rusia itu jika mereka ingin terus menerima gas Rusia. Pasokan terputus ke beberapa perusahaan dan negara yang menolak persyaratan kesepakatan. Rusia menandatangani perpanjangan penting senilai 37,5 miliar US dollar untuk kesepakatannya memasok gas ke Cina saat invasi. Dengan kesepakatan itu, artinya kerjasama akan berlanjut dengan mengoperasikan gas ke Cina melalui pipa gas Power of Siberia sepanjang 3.000 km yang akan dimulai lagi. Putin memuji langkah itu sebagai peristiwa yang benar-benar bersejarah, tidak hanya untuk pasar energi global, tetapi di atas segalanya bagi Rusia dan juga Cina di musim dingin kali ini yang akan menjadi lebih sulit bagi orang-orang Eropa. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengingatkan itu terjadi karena kesalahan mereka sendiri. Selama konferensi pers di Ankara pada Selasa, Erdogan mengatakan bahwa orang-orang Eropa sendiri yang menyebabkan timbulnya krisis yang kini melanda benua itu.
Moskow juga telah memperingatkan adanya badai global besar yang disebabkan oleh langkah-langkah tidak logis dan sering tidak masuk akal oleh negara-negara barat. Dalam sebuah pernyataan pada Senin, Kremlin mencatat bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh AS, Uni Eropa, dan negara-negara lain di Rusia juga telah menjadi bumerang dan mengakibatkan krisis energi yang meluas serta rekor inflasi di seluruh barat. Harga gas alam melonjak 30 pada hari Senin setelah pipa Nord Stream 1 gagal melanjutkan operasi karena masalah pemeliharaan terkait sanksi. Raksasa energi Gazprom yang mengoperasikan pipa mengatakan rute gas akan tetap ditutup tanpa batas setelah inspeksi menemukan masalah teknis dengan turbin utama. Moskow juga mengklaim bahwa satu-satunya hal yang mencegah pipa Nord Stream 1 bekerja dengan kapasitas penuh adalah sanksi yang dikenakan oleh Barat. Sementara Gazprom juga memperingatkan bahwa pembatasan anti-Rusia menghalangi pemeliharaan Putin, yaitu rutin pada peralatan pipa. Para pemimpin Eropa juga telah menuduh Moskow menggunakan pasokan energi sebagai senjata geopolitik. Sementara Kanselir Jerman Olaf Scholz telah mengatakan bahwa Rusia tidak dapat lagi dianggap sebagai mitra energi yang dapat diandalkan. Kementerian Luar Negeri Rusia pada Selasa mengatakan bahwa Amerika Serikat juga telah memicu krisis pasokan gas Eropa dan mendorong para pejabat Eropa melakukan langkah bunuh diri. Hal itu tak lepas dari dorongan AS untuk memotong kerjasama ekonomi Eropa dengan Rusia. Eropa juga menghadapi krisis pasokan gas terburuk yang pernah ada belakangan ini. Hal ini juga berdampak terhadap harga komoditas lain di berbagai negara Eropa yang memberikan sanksi kepada Rusia. Rusia salahkan negara yang menjatuhkan sanksi atas krisis energi di Eropa. Rusia juga menegaskan krisis pasokan gas Eropa hanya bisa diselesaikan oleh negara yang memulai menjatuhkan sanksi. Ketika ditanyai apa yang diperlukan agar Nord Stream 1 mulai memberikan pasokan lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova berkelakar, "Anda bertanya kepada saya pertanyaan yang bahkan anak-anak tahu jawabannya. Mereka memulai ini, sanksi yang harus menyelesaikan ini." Dilansir dari Reuters, Zakharova mengatakan, AS telah lama berusaha untuk memutuskan hubungan energi antara Rusia dengan kekuatan besar Eropa. Salah satunya Jerman. Rusia juga mengklaim bahwa negaranya berhasil menjadi pemasok energi yang dapat diandalkan sejak zaman Uni Soviet. Ini benar-benar bunuh diri, tetapi tampaknya mereka harus melalui ini, kata Zakharova. Rusia tak menyebutkan situasi apa yang sekiranya bisa mengatasi krisis pasokan energi yang dihadapi negara-negara Eropa. Para menteri energi negara-negara Eropa juga akan bertemu untuk membahas krisis. Para menteri Eropa juga akan membahas langkah-langkah khusus untuk mengendalikan kenaikan biaya energi belakangan ini. Harga gas melonjak lebih dari 30% belakangan ini setelah keputusan Gazprom PJSC untuk menutup jalur pipa Nord Stream. Krisis energi juga menempatkan euro di bawah tekanan kuat, turun di bawah 99 sen AS ke level terlemah sejak 2002. Republik Ceko yang memegang kepresidenan bergilir Uni Eropa akan memasukkan beberapa opsi intervensi darurat yang akan dibahas pada pertemuan para menteri energi pada Jumat 9 September, di mana para pejabat Eropa juga telah bekerja selama berbulan-bulan untuk mencoba mengimbangi dampak tekanan Rusia terkait komoditas gas. Pasalnya, negara-negara Eropa sebenarnya masih sangat bergantung pada pasokan gas Eropa. Inggris juga telah menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi krisis energi. Liz Truss yang resmi menjabat sebagai Perdana Menteri baru Inggris akan menyiapkan dana lebih dari 100 miliar pound sterling atau 1,7 kuadriliun untuk mengatasi krisis energi dan melindungi rumah tangga serta bisnis. Rencananya Truss akan melakukan pembatasan tagihan energi rumah tangga sekitar 2.500 pound sterling untuk 2 musim dingin ke depan. Truss juga akan melindungi rumah tangga dari lonjakan harga gas dan listrik. Tim Truss masih menyelesaikan langkah-langkah terpisah untuk melindungi bisnis dari potensi kehancuran di tengah krisis energi. Itu bagian dari paket yang paling cair, kata salah satu orang yang dekat dengan diskusi dilansir dari Financial Times.